Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvie Awalia, NPM 21021200040. Saya akan menjelaskan proposal kelompok 2 SDM yang berjudul Analisis Pengaruh Pendidikan dan Keterampilan Terhadap Penghasilan Tenaga Kerja di Sektor PT Solusi Bangunan Andalas. Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi seseorang. Melalui pendidikan formal, individu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bidang kerjanya dan memperoleh dasar pengetahuan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada kinerja dan penghasilan individu. Selain pendidikan, keterampilan juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat penghasilan tenaga kerja. Keterampilan spesifik yang relevan dengan bidang kerja dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada individu dalam pasar tenaga kerja. Kemampuan teknik manajerial atau keahlian industri khusus dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja, sehingga perusahaan dapat menghargai tenaga kerja yang memiliki keterampilan tersebut dengan memberikan penghasilan yang lebih tinggi. Namun, meskipun pendidikan dan keterampilan diyakini memiliki pengaruh positif terhadap penghasilan tenaga kerja, belum ada penelitian yang secara khusus meyakini pengaruh kedua faktor ini di PT Solusi Bangun Andalas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan dan keterampilan terhadap penghasilan tenaga kerja di sektor tersebut dengan mengevaluasi hubungan antara pendidikan dan keterampilan dan penghasilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penghasilan tenaga kerja di perusahaan ini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh pendidikan dan keterampilan terhadap penghasilan tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas, perusahaan dapat merancang strategi pengembangan sumber daya manusia yang lebih efektif, termasuk program pelatihan, peningkatan pendidikan, atau penyesuaian kebijakan pengajian. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi tenaga kerja serta mencapai kinerja yang lebih baik bagi perusahaan. Rumusan masalah yang pertama, pengaruh pendidikan. Salah satu masalah yang dapat muncul adalah sejauh mana pendidikan berkontribusi terhadap penghasilan tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas. Apakah tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara signifikan berdampak pada peningkatan penghasilan atau tidak? Yang kedua, pengaruh keterampilan. Masalah lain yang mungkin timbul adalah seberapa besar pengaruh keterampilan terhadap penghasilan tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas. Apakah keterampilan yang relevan dengan pekerjaan di perusahaan ini berkontribusi pada peningkatan penghasilan atau tidak? Yang ketiga, interaksi pendidikan dan keterampilan. Apakah ada interaksi antara pendidikan dan keterampilan yang berpengaruh terhadap penghasilan tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas? Misalnya, apakah individu dengan kombinasi pendidikan tinggi dan keterampilan spesifik memiliki penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang hanya memiliki salah satu faktor saja? Yang keempat, faktor-faktor kontekstual. Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah faktor-faktor kontekstual yang mungkin berpengaruh hubungan antara pendidikan, keterampilan, dan penghasilan di PT Solusi Bangun Andalas. Misalnya, apakah solusi seperti pengalaman kerja, jabatan, atau latar belakang industri juga memiliki pengaruh terhadap penghasilan tenaga kerja. Yang kelima, implikasi manajerial.
Salah satu masalah penting adalah bagaimana hasil analisis dapat memberikan wawasan dan implikasi manajerial bagi PT Solusi Bangun Andalas. Bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan temuan ini untuk merancang kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang lebih efektif atau penyesuaian sistem pengajian yang adil. Tujuan penelitian yang pertama untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas. Tujuan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana pendidikan berkontribusi terhadap tingkat penghasilan individu di perusahaan tersebut. Yang kedua, untuk menganalisis hubungan antara keterampilan dengan penghasilan tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas. Tujuan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana keterampilan yang relevan dengan pekerjaan di perusahaan tersebut berdampak pada tingkat penghasilan individu. Yang ketiga, untuk mengevaluasi interaksi antara pendidikan dan keterampilan dalam mempengaruhi penghasilan tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas. Yang keempat, untuk memahami faktor-faktor kontekstual yang dapat mempengaruhi hubungan antara pendidikan, keterampilan, dan penghasilan di PT Solusi Bangun Andalas. Tujuan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pengalaman kerja, jabatan, atau latar belakang industri. Yang kelima, tujuan ini adalah untuk mengajikan temuan penelitian kepada perusahaan dengan tujuan membantu perusahaan dalam merancang kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang lebih efektif atau penyesuaian sistem pengajian yang adil. Manfaat penelitian yang pertama, kontribusi pada pengetahuan. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru pada pengetahuan dan memahami tentang hubungan antara pendidikan. Yang kedua, informasi bagi manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi berharga bagi manajemen PT Solusi Bangun Andalas dalam merancang kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang lebih efektif. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dengan memahami pengaruh pendidikan dan keterampilan terhadap penghasilan. Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas. Yang keempat, acuan untuk pekerja dan mencari kerja. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan acuan bagi pekerja dan mencari kerja di sektor PT Solusi Bangun Andalas. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, responden penelitian. Yang keempat, metode penelitian. Dan yang kelima, waktu penelitian. Tinjauan pustaka, penghasilan tenaga kerja, pengertian penghasilan. Penghasilan merupakan ukuran finansial yang menunjukkan nilai ekonomi yang diterima oleh individu sebagai imbalan atas kontribusi dan upaya yang diberikan dalam pekerjaan. Hal ini mencakup semua sumber pendapatan yang berasal dari pekerjaan yang dilakukan oleh di PT Solusi Bangun Andalas, baik dalam bentuk pendapatan tetap maupun variabel. Jenis-jenis penghasilan. Jenis-jenis penghasilan yang pertama, gaji pokok. Yang kedua, tunjangan tetap. Yang ketiga, bonus. Yang keempat, insentif. Yang kelima, penghargaan atau hadiah. Yang keenam, lembur. Yang ketujuh, pendapatan dari proyek tambahan. Yang ke-8, pendapatan pasif. Faktor-faktor dan indikator penghasilan. Yang pertama, pendidikan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi secara umum cenderung berhubung dengan penghasilan yang lebih tinggi. Yang kedua, keterampilan yang relevan dengan pekerjaan di sektor PT Solusi Bangun Andalas dapat berkontribusi pada peningkatan penghasilan. Yang ketiga, pengalaman kerja dapat memenuhi penghasilan. Indikator gaji bulanan. Salah satu indikator yang umum digunakan adalah gaji bulanan yang diterima oleh tenaga kerja. Yang kedua, tunjangan dan bonus. Selain gaji bulanan dan tunjangan bonus juga dapat menjadi indikator penghasilan. Yang ketiga,
kompensasi total. Indikator ini mencakup semua bentuk kompensasi yang diterima oleh tenaga kerja termasuk gaji, tunjangan bonus, dan manfaat lainnya seperti pensiun atau asuransi kesehatan. Pendidikan. Pengertian pendidikan dimaksud dalam konteks penelitian tersebut adalah tingkat formal pendidikan yang memiliki oleh tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas. Pendidikan dapat mencakup tinggi pendidikan yang telah diselesaikan oleh individu seperti tingkat pendidikan dasar, menengah, atau tinggi. Pendidikan juga dapat meliputi bidang studi atau disiplin ilmu tertentu yang diambil oleh individu selama proses pendidikan mereka, misalnya pendidikan di bidang teknik, ekonomi, ilmu sosial, atau ilmu komputer. Jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan formal. Yang kedua pendidikan non formal. Yang ketiga, pendidikan tinggi lanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan. Yang kedua, faktor sosial dan budaya. Faktor sosial seperti latar belakang keluarga, norma budaya, dan tradisi dapat mempengaruhi akses dan partisipasi dalam pendidikan. Yang ketiga, faktor geografis. Lokasi geografis dapat mempengaruhi akses terhadap pendidikan. Daerah pedesaan atau terpencil mungkin memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan. Yang keempat, faktor gender. Beberapa masyarakat masih mempengaruhi kesenjangan gender dalam akses pendidikan. Yang kelima, faktor kebijakan pendidikan. Kebijakan pemerintah terkait pendidikan juga dapat mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Yang keenam, faktor motivasi dan dukungan. Motivasi individu untuk mengejar pendidikan lebih tinggi dan dukungan dari keluarga, guru atau mentor juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi partisipasi dan kesuksesan pendidikan. Indikator pendidikan. Yang pertama, tingkat pendidikan dasar. Indikator ini mencakup tingkat pendidikan dasar yang telah diselesaikan oleh tenaga kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan menengah. Indikator ini mencakup tingkat pendidikan menengah yang telah diselesaikan oleh tenaga kerja. Ketiga, tingkat pendidikan tinggi. Indikator ini mencakup tingkat pendidikan tinggi yang telah diselesaikan oleh tenaga kerja. 4. Jurusan atau disiplin ilmu. Indikator ini mencakup bidang studi atau disiplin ilmu yang diambil oleh tenaga kerja selama pendidikan mereka. Yang kelima, durasi pendidikan. Indikator ini mencakup lamanya waktu yang diperoleh untuk menyelesaikan pendidikan. Pengertian keterampilan. Yang pertama, keterampilan teknik. Keterampilan teknik mencakup pada kemampuan praktik dan pengetahuan khusus yang diperlukan dalam melakukan tugas-tugas teknik atau operasional di lingkungan kerja tertentu. Yang kedua, keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial mencakup pada kemampuan untuk mengelola, mengatur, dan memimpin dalam konteks bisnis. Yang ketiga, keterampilan industri khusus. Keterampilan industri khusus merujuk pada kemampuan dan keahlian yang spesifik untuk industri atau sektor tertentu di PT. Jenis-jenis keterampilan. Yang pertama, keterampilan teknis. Keterampilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan. Yang pertama, pendidikan. Tingkat pendidikan yang diperoleh seorang dapat mempengaruhi keterampilan yang memiliki. Kedua, pengalaman kerja dalam bidang tertentu dapat meningkatkan keterampilan praktik dan keahlian teknis. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan tambahan dan program pengembangan profesional dapat membantu peningkatan keterampilan. Yang keempat, motivasi dan minat. Motivasi industri dan minat individu dan bidang tertentu dapat mempengaruhi kemauan mereka untuk belajar dan mengembangkan dan keterampilan di bidang tersebut. Yang kelima, lingkungan kerja yang mendukung dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dapat mempengaruhi dan
pertumbuhan keterampilan individu. Indikator keterampilan. Yang pertama, sertifikasi dan lisensiasi. Ini mencakup sertifikasi atau lisensi resmi yang dimiliki oleh tenaga kerja dalam bidang yang relevan dengan pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang kedua, pengalaman kerja. Indikator ini mencerminkan lamanya waktu pengalaman kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja. Yang ketiga, proyek atau prestasi terkait. Indikator ini mencakup partisipasi atau pencapaian khusus dalam proyek-proyek yang relevan. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan. Indikator ini mencakup partisipasi dalam pelatihan dan program pengembangan keterampilan. Yang keempat, evaluasi kinerja. Indikator ini mencerminkan penilaian kinerja individu oleh atasan atau tim manajemen. Hubungan antar variabel. Hubungan pendidikan terhadap penghasilan. Yang pertama, akses ke peluang kerja yang lebih baik. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan yang lebih lanjut. Yang ketiga, mobilitas karir. Yang keempat, nilai tawar. Yang kelima, jaringan dan kontak. Hubungan keterampilan terhadap penghasilan. Nilai pasar keterampilan yang langka atau sulit ditemukan. Yang kedua, tingkat produktivitas keterampilan yang tinggi seringkali berarti tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, kemampuan menghadapi tantangan keterampilan yang lebih juga berarti individu memiliki kemampuan yang lebih baik. Yang keempat, peluang karir keterampilan yang kuat dapat membuka pintu menuju pejuang karir. Yang kelima, tingkat persaingan jika keterampilan yang memiliki seseorang langka atau tidak banyak yang dimiliki oleh orang lain. Tabel penelitian sebelumnya. Judul penelitian yang pertama, pengaruh manajemen, pengetahuan, keterampilan, dan sikap terhadap kinerja karyawan. Hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis yang pertama terhadap hubungan positif antara tingkat pendidikan tenaga kerja di PT Solusi Bangun Andalas dengan penghasilan mereka. Yang kedua, hipotesis terhadap hubungan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan di PT Solusi Bangun Andalas berpengaruh positif terhadap penghasilan tenaga kinerja. Yang ketiga, hipotesis terhadap hubungan antara pendidikan dan keterampilan terhadap penghasilan karyawan di PT Solusi Bangun Andalas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.